Halo anak-anakku, adik-adikku yang di rumah atau dimanapun berada. Jumpa lagi sama Bunda Dwi. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Bunda akan bercerita masih tentang peribahasa dalam bentuk cerita. Adik-adik dan anak-anakku sekalian, simak dengan seksama ya. Kali ini ceritanya berjudul Bagai Air di Daun Talas. Oke, Bunda mulai ya. Dengarkan baik-baik. Pada suatu siang, matahari bersinar sangat terik sehingga membuat permukaan air laut menghangat. Dropi, nama salah satu tetes air dari kumpulan air laut, sedang berkumpul di permukaan laut bersama kawan-kawannya. Wah, berjemur di atas ini sangat segar ya kawan, seru Dropi sangat girang. Karena nyaman, tanpa sadar Dropi dan kawannya berjemur di permukaan laut yang sangat lama. Tiba-tiba tubuh Dropi dan teman-teman lainnya mulai terangkat ke atas. Jadi karena mereka kelamaan berjemur di bawah sinar matahari, tubuhnya terangkat ke atas adik-adik. Mereka terus terangkat ke atas hingga dapat melihat segala yang ada di bumi. Sampai di mana kita? Tanya Dropi penasaran ketika tiba di suatu tempat yang bernama awan. Teman-temannya hanya diam. Walaupun sebenarnya juga penasaran. Tidak berapa lama, sang awan membawa mereka ke atas gunung untuk berkumpul dengan awan-awan lainnya. Hei, lihat, ada banyak teman kita di sana, tunjuk salah satu teman Dropi. Mendengar seruan itu, seketika semua pandangan beralih kepada kumpulan awan gelap yang bergerak menjadi satu. Awan yang Dropi tumpangi juga ikut bergerak menjadi satu. Kumpulan awan itu semakin gelap, pekat, hingga menjadi mendung. Setelah semua awan berkumpul, tibalah giliran angin berhembus, meniup kumpulan awan itu. Sang angin berhembus sangat kencang, sehingga kumpulan awan mendung itu berpencar. Tiba-tiba tes, titik air yang tadinya menyatu di dalam mendung berubah menjadi air hujan. Semakin lama, air yang menetes dari mendung semakin deras. Air tersebut membasahi bumi. Ada yang jatuh ke tanah, ada yang jatuh ke sungai, ke pohon, genting sawah, bahkan ada yang kembali mengalir ke laut. Sekarang tibalah giliran Dropi dijatuhkan dari mendung. Ah! Teriak Dropi senang ketika jatuh dari mendung. Dropi tidak tahu akan dijatuhkan kemana. Namun saat ini yang ia rasakan hanyalah senang. Tidak berapa lama, sampailah Dropi di sebuah kebun. Ia dijatuhkan tepat di atas selembar daun yang aneh. Daun itu berwarna hijau muda, agak lebar, dan tidak memiliki bunga. Dropi menjadi semakin bingung dengan tekstur daun tersebut. Seolah daun itu dilapisi lilin, sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa membasahinya. Untuk saat ini, Dropi hanya bisa terombang-ambing
kesana kemari di atas daun tersebut, hanya terombang-ambing. Oh tidak, aku terjebak di daun ini. Peki Dropi sedih. Ini artinya ia tidak bisa melanjutkan petualangannya karena ia hanya terombang-ambing di atas daun itu aja. Terpaksa Dropi menginap semalaman di atas daun aneh tersebut. Paginya, seekor laron keluar dari liangnya. Laron tersebut penasaran pada daun talas. Laron pun bergegas mengepakkan sayapnya menuju daun talas itu. Voila! Seolah mendapat mangsa, laron itu tersenyum geli melihat ada setetes air menggenang di atas daun talas. Hari ini akan ada pertunjukan menarik di atas daun ini, pikir si laron. Ia menggoyang daun talas itu secara perlahan. Akibatnya, Dropi bergeser cepat dari tempatnya menggenang. Ah, apa itu tadi? Seru Dropi kebingungan. Ia hanya bisa mengikuti kemana arah daun bergerak. Jika daun bergerak ke samping, Dropi ikut ke samping. Jika daun bergerak ke bawah, Dropi ikut ke bawah. Ia tidak bisa mengendalikan dirinya. Keadaan menjadi semakin parah adik-adik. Ketika siang hari tiba, daun talas yang dipermainkan angin bergerak tidak karuan. Sehingga Dropi ikut bergerak tidak beraturan juga. Bergerak ke sana, kemari, ke atas, ke bawah. Dropi sudah tidak tahan lagi. Tetapi dia tidak berdaya dengan keadaan yang menimpanya. Hingga pada suatu kesempatan, ada hembusan angin kencang ke arah daun tersebut. Saking kuatnya, membuat daun talas bergerak hebat. Dropi pun ikut terlempar jauh. Akhirnya, Dropi terbebas dari jebakan daun talas yang sudah mempermainkannya seharian ini. Ia bisa melanjutkan petualangannya lagi. Demikian cerita Bunda kali ini, bagai air di daun talas. Penjelasan peribahasa yang dapat kita ambil adalah bagai air di daun talas. Artinya, orang yang selalu berubah-ubah pikirannya atau tidak punya pendirian yang kuat. Manusia tidak mempunyai pendirian laksana air di daun talas. Sebagaimana kisah Dropi, si tetes air hujan, ia terombang-ambing ke sana kemari. Ketika daun talas bergoyang ke kanan, ikut ke kanan, bergoyang ke kiri, ikut ke kiri. Ini adalah sifat yang tidak baik adik-adik. Tidak baik ya adik-adik anak-anakku. Sifat yang tidak punya pendirian yang kuat. Jadi jangan ditiru ya anak-anakku. Kita harus punya pendirian yang kuat, yang teguh, agar tidak mudah diombang-ambingkan. Demikian arti bagai air di daun talas. Orang yang selalu berubah-ubah pikirannya, yang tidak punya pendirian yang kuat, itu yang tidak boleh ditiru. Oke, sampai di sini dulu, Bunda dulu. Bunda berceritanya. Kapan-kapan kita sambung lagi ya anak-anakku, adik-adikku sekalian. Terima kasih sudah menonton dan menyimak cerita Bunda. Sampai jumpa lagi. Salam.